Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 3 masyarakat sejahtera negara kuat, pembelajaran ke-6. Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menyimpulkan isi teks. Setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya saja. Kemudian, kita juga dapat menuliskan perbandingan dari teks yang sudah kita baca. Kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi setelah menulis perbandingannya. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks lalu mencatat kata kunci dan informasi penting di dalamnya. Bacalah teks berikut dengan cermat. Bahaya penyakit tipes. Ini merupakan kata kunci dari judulnya ya nak, pahami baik-baik. Penyakit tipes atau tifus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Bakteri tersebut biasanya masuk ke dalam tubuh lewat makanan atau minuman yang dikonsumsi. Penderita yang sudah sembuh dari tipes juga bisa menjadi penyebab penularan penyakit ini. Dengan begitu, seseorang bisa saja terkena infeksi kuman tersebut apabila mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh seorang karier atau pembawa penyakit tipes. Fenomena ini tentu sebaiknya tidak boleh disepelekan. Penyakit tipes pada sebagian orang pasalnya dapat membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan cepat atau dengan baik. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut. Mari kita pahami baik-baik. Nah, tadi sudah saya bacakan dan kalian juga sudah dengar. Kita ada poin-poin di sini yaitu tentang bahaya penyakit tipes. Bagaimana cara penyakit tipes itu masuk ke dalam tubuh kita? Poin pertama tadi. Kemudian, apa penyebabnya virus bisa masuk ke dalam tubuh kita? Tadi ada. Kemudian dan terakhir, penyakit ini membahayakan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, kesimpulannya bisa kita tarik kesimpulan, penyakit tipes disebabkan oleh infeksi bakteri yang juga bisa menular karena mengkonsumsi makanan yang disediakan oleh seorang pembawa penyakit tipes ini atau karier. Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara memiliki peranan yang besar dalam kemajuan negara. Tentunya, warga yang dapat memajukan negaranya adalah warga negara yang bertanggung jawab. Contoh sikap bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan rumah, yaitu seorang kakak bertanggung jawab untuk menjaga adiknya dan memberikan teladan yang baik. Yang kedua, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan sekolah, yaitu para siswa melakukan kewajiban untuk mentaati peraturan di sekolah. Dan yang ketiga, contoh sikap tanggung jawab di lingkungan masyarakat, yaitu setiap anggota masyarakat bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan hidup di sekitarnya. Berikutnya yaitu muatan SBDP tentang langkah-langkah membuat poster. Ingatkah kamu bagaimana kriteria poster yang baik? Poster yang baik memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, bahasa yang digunakan mudah dipahami serta diingat oleh pembaca. Yang kedua, tulisan harus jelas agar mudah terbaca oleh pembaca. Peletakan judul poster juga harus tepat agar mudah terbaca. Kemudian, penulisan waktu dan tanggal kegiatan berlangsung juga harus jelas. Pemilihan warna tulisan dengan warna dasar poster harus tepat, jangan sampai warna bertabrakan sehingga tulisan sulit untuk dibaca. Gunakan warna tulisan yang mencolok agar lebih terlihat. Gambar untuk melengkapi poster harus terlihat dengan jelas. Dan ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster yang ada di tempat umum. Jangan sampai poster yang kita buat kecil sedangkan tempat pemasangannya besar ataupun juga sebaliknya.
Ketika kita membuat poster, kita harus mengembangkan kreativitas agar poster yang dihasilkan akan lebih menarik. Berikut ini merupakan contoh dari kegiatan donor darah bersama PPG SM3T UNY. Jelas ya nak, di sini terdapat judul, kemudian informasi tentang kegiatan-kegiatannya, waktu dan pelaksanaan, juga isi tentang posternya. Antara gambar, warna, dan tulisan terlihat sangat indah dan menarik, sehingga tidak bertabrakan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.